Halo semuanya, selamat sore, apa kabar? Nah, perkenalkan dulu, nama saya Darius Nurrahmah. Nah, sore hari ini kita bakal berbincang dengan Ustadz Milenial. Ustadz Milenial itu pasti kalian tahu yaitu Ustadz Syam yang merupakan Ustadz yang sudah sangat terkenal banget nih ya. Nah, di sini kita bakal bahas tentang ikhlas dalam bersedekah. Nah, kebetulan kan kita juga masih di bulan suci Ramadan nih, yang tentunya masih berkaitan nih yang dengan yang namanya bersedekah gitu. Nah, sambil nunggu Ustadz Syam dan sambil juga ini menemani kalian ngabuburit karena sekitar ya masih 2 jam kurang lah ya untuk berbuka puasa. Jadi di sini saya bakal nunggu Ustadz Syam dulu, tunggu join di sini. Sambil nunggu Ustadz Syam, saya bakal tanya-tanya dulu nih ke kalian. Oh iya, bagi kalian penggemar Ustadz Syam dan juga atau mungkin yang lagi gabut di rumah, ayo mendingan langsung aja merapat ke live kita sore hari ini karena kita open banget nih, dipersilakan banget untuk komen di bawah. Eh, Kira-kira pengen nanya apa nih ke Ustadz Syam atau mungkin ingin nanya berkaitan dengan yang namanya bersedekah. Nah, jadi dipersilakan banget untuk kalian semua yang ingin bertanya-tanya ke Ustadz Syam, langsung aja komen di bawah sini ya. Nah, sambil nunggu Ustadz Syam join, saya pengen nanya dulu sama teman-teman di rumah. Ini udah masuk istilahnya puasa hari ke-27 dan beberapa hari lagi kita akan kedatangan itu Idul Fitri. Nah, selama 27 hari puasa ini dan berkegiatan hanya di rumah aja karena kan kita menjalani karantina di rumah gitu kan. Apa sih kegiatan apa istilahnya kegiatan kalian tuh di rumah apa aja gitu kan? Karena kalau saya lihat dari teman-teman saya atau mungkin lingkungan saya itu kebanyakan berkegiatannya itu masak, terus jualan kayak online shop gitu. Terus juga apa lagi ya? Oh, melukis dan sebagainya. Kalau kalian ini teman-teman di rumah, apa aja sih kegiatannya di rumah? Oke, kita masih menunggu Ustadz Syam sambil menunggu. Coba dijawab teman-teman kegiatannya apa aja di rumah. Tunggu. Eh, Tunggu aku accept dulu ya. Kita add Ustadz Syam. Rebahan, oke, tim rebahan, terus nonton film favorit, oke, benar. Nah, Ustadz Syam sudah join sama kita. Assalamualaikum Ustadz Syam. Jelas gak gambarnya? Jelas, tunggu suaranya. Oke, dah. Ustadz Syam apa Oke, kabar? sehat, alhamdulillah. Di Wah, pin aja dulu komennya mau bahas apa gitu biar teman-teman nyambung. sebentar. Kelas, sebentar, oke. Cara pin gimana ya? Bentar dulu. Betul. Ya udah. Oh, Oke, oke. Oke, Ustadz Syam, sebelum kita masuk ke topik kita nih ya, ikhlas dalam bersedekah. Pengen tanya dulu dong ke Ustadz Syam nih, salah satu Ustadz milenial di Indonesia. Pengen belum tahu, bikin tahu. kira-kira kegiatan Ustadz Syam nih kan udah masuk puasa hari ke-27 ya, dan juga kita menjalani karantina di rumah. Kalau kegiatan Ustadz Syam sendiri di rumah tuh seperti apa sih? Pengen tahu nih. Sebenarnya nggak ada yang berubah sih, sama Hmm. aja sebenarnya. Karena kan selama ini juga kalau nggak ada COVID-19 ini kan syutingnya Hmm. subuh tuh, terus pulang ke rumah, udah gitu aja. Emang lebih banyak di rumah emang dari dulu. Jadi emang Hmm. selama di rumah ya baca, paling nonton, baca, nonton, tidur. Yang Hmm. berkurang tuh nggak ada nongkrongnya lagi, nongkrongnya doang nggak ada. Jadi gak ada nongkrong yang Jadi biasanya kan kebanyakan nongkrong nih. Ini kalau Ustadz bisa dibilang berdiam hanya di rumah dan hanya syuting aja gitu kan Islam itu indah. udah Oke, Islam tadi pun nggak syuting lagi kayaknya deh. kemarin tapping ya. Iya syuting. Oke Ustadz, ini kan kita masih dalam rangka bulan suci Ramadan dan istilahnya kita masih berkaitan dengan yang namanya bersedekah. Nah, ini kan kita bahasannya ikhlas dalam bersedekah. Pengen tahu dong Ustadz, kira-kira apa sih pentingnya nih dalam bersedekah versi Ustadz Syam itu seperti apa?
ternyata. pentingnya bersedekah. Hmm. Kalau dibilang pentingnya bersedekah, karena kita tuh sebagai Muslim bukan Hmm. hanya hubungan kepada Tuhan yang penting, tapi ternyata kita diajarkan untuk hubungan kepada sesama manusia. Dan Hmm. bukan hanya sesama manusia, tapi sesama makhluk hidup, sesama makhluknya Allah, sesama makhluknya Tuhan. Karena Hmm. sedekah tuh lebih luas lagi, makanya ada sedekah, ada infak, ada zakat. Sedekah tuh yang lebih luas. Sedekah itu Hmm. senyum kepada orang lain itu udah sedekah, ngasih like ke postingan orang lain tuh udah sedekah, ngasih Hmm. komentar ke postingan orang lain itu udah sedekah, share postingan orang lain itu udah sedekah. Hmm. Terus sedekah tuh lebih luas. Jadi kamu nanam pohon, terus pohon itu tumbuh, terus karena pohon tersebut ada orang yang memanfaatkan buahnya, terus ada burung yang hinggap di rantingnya, terus ada binatang yang mampir di sana, itu semua sedekah. Kepada binatang, kepada tanaman, kepada manusia, itu sedekah semua namanya. Hmm. Makanya pentingnya tuh karena memperbaiki hubungan kita sesama manusia dan itu jalan menuju hubungan kepada Tuhan. Gitu. Hmm. Oh, berarti tuh Nama kamu siapa sih? Nama kamu siapa sih? namanya Daris, Ustadz Daris Nurrahmah. Dari itu kok tadi komennya belum dipin. Oh, Komennya dipencet terus dipin. bentar, dulu, bentar. Tadi mana tuh? Gak usah, komen baru lagi aja. Oh, udah deh. Ada nggak? Bentar, bentar. Ah, Oh iya benar benar. di komennya dulu. Chat komennya terus pin. Udah. Kok belum sih? Masuk sih. Sebentar ya, teman-teman. Cuman kalau ada yang baru gabung tuh kayak ini pada ngomongin apa sih? Bener, pin komen. Kok nggak mau ya? Udah di pin. Nggak bisa ya? Oke, oke. Udah pencet pin komen tapi nggak ke pin pin. Ya, Nggak bisa di pin. Maaf ya. Sudah ke pin kok nggak bisa ya? Nggak apa-apa ya, it's start okay. lanjut aja. Udah di pin tapi nggak bisa. Sedekah tuh lebih luas ya. Jangan anggap kebaikan kita kepada orang lain itu semua kata Rasulullah kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu namanya sedekah. Hmm. Sedangkan infak itu artinya adalah Masya Allah Ustaz Jalani ada Ustaz Jalani Masya Allah. Ustaz sombong katanya komenku dibaca. Ustaz Jalani. Assalamualaikum Ustaz nih. Oke, sedangkan yang namanya infak itu pengeluaran, apapun yang dikeluarkan. Dari infak inilah keluarlah istilah nafkah, gitu kan, apa yang dikeluarkan. Terus ada zakat. Kalau zakat beda lagi. Zakat adalah yang wajibnya. Zakat itu adalah wajibnya. Ada zakat harta, ada zakat fitr. Jadi dua zakat. Ada zakat fitr, ada zakat harta. Gitu. Oke, Tat. Kalau untuk sedekah itu kan apa sih perbedaannya sedekah wajib dan sunnah gitu? Karena mungkin banyak yang nggak tahu orang hanya sekedar oke, yang penting gue ada sedekah, tapi kan dia nggak ada yang tahu nih sedekah wajib yang mana dan yang sunnah tuh yang mana gitu. Sedekah yang wajib itu zakat itu. Jadi Hmm. pengeluaran yang wajib itu adalah yang zakat. Zakat harta kalau sudah sampai hitungannya, kalau sudah sampai tahunnya atau waktunya durasinya, misalnya haulnya sudah sampai dia 1 tahun, ya sudah sampai 1 tahun harta tersebut tersimpan, gak bergerak dan menjadi simpanan, maka dia keluar zakatnya. Sudah sampai takarannya, maka dia keluar daripada zakatnya. Zakat fitr adalah wajib bagi semua muslim yang Hmm. hidup di Ramadan dan Idul Fitri, ya, yang hidup Hmm. di Ramadan dan Idul Fitri itu yang wajib. Yang mana Hmm. itu orang yang wajib kena zakat fitr, yaitu yang hidup di bulan Ramadan dan hidup di Idul Fitri. Kalau dia hidupnya di Ramadan doang, nggak dapat Idul Fitri, maka dia nggak wajib zakat. Contoh, dia hidup nih, terus dapat bulan Ramadan. Ternyata hari terakhir puasa, belum masuk buka puasa, dia meninggal dunia.
maka Oh. dia tidak keluar zakat fitrahnya karena dia tidak ketemu dengan Idul Fitri. Ya. Hmm. Sama dengan bayi, bayi yang lahir di malam Lebaran itu tidak dapat zakat, tidak perlu zakat fitrah. Kenapa? Karena dia lahirnya sudah lewat Ramadan, karena sudah masuk hari Lebaran itu. Kalau hitungannya Islam itu kan Hijriah itu adalah maghribnya. Kalau hitungan Masehi itu jam 12 malam ganti tanggal. Kalau Hmm. Hijriah maghrib udah ganti tanggal. Gitu, zakat fitr. Ada yang nanya itu, bedanya zakat mal dengan zakat fitr. Zakat fitr itu ada ukurannya dan zakat fitr itu fitr artinya makanan. Hmm. Fitr itu artinya makanan. Jadi yang dikeluarkan adalah makanan, ya, bahan makanan, bahan makanan. Kalau Rasulullah dulu zakat fitrnya adalah dengan kurma dan gandum. Karena bahan makanan pokoknya di Madinah pada saat itu adalah kurma dan gandum. Hmm. Berapa ukurannya? Satu tok, yaitu sekitar 3,5 kilogram. Ya, satu tok. Kalau zakat mal, yaitu harta. Kalau zakat fitr, diri kita yang dizakati. Zakat artinya bersih. Ya, zakat artinya suci, mensucikan. Jadi kalau orang berzakat berarti dia sedang membersihkan. Zakat mal artinya membersihkan harta. Zakat fitr artinya membersihkan diri, membersihkan diri manusianya. Gitu. Oke, oke. Mantep, mantep. Oke, Tat, ini kan sekarang banyak banget nih di media sosial yang maksudnya zaman sekarang istilahnya menginspirasi lewat media sosial. Jadi kayak di-upload, di-posting, kalau gitu tuh abis kayak bersedekah gitu. Itu kalau bisa dibilang termasuk dalam kategori ria nggak sih, Ustadz gitu? Karena kan sekarang bisa dibilang udah zamannya media sosial ya. Jadi orang sekarang udah apa-apa mengandalkan media sosial. Itu bisa dibilang termasuk ria nggak sih, Ustadz? Kayak gitu. Hmm. Kemungkinan riaknya ada, ya kan? Di posting ataupun nggak diposting, itu sama-sama kemungkinan riaknya ada. Hmm, hmm, Man, ya, kalau diposting mungkin riaknya karena pengen dilihat, mungkin. Tapi yang nggak hmm, diposting karena pengen dibilang nggak riak, ya sama aja. hmm, hmm. Gue mah sedekah, zakat, gue juga sedekah tahu, tapi gue nggak pernah posting karena gue nggak mau riak. Nah itu lu lagi riak tuh. Hmm. Nah Oh itu iya lu bener. lagi nyombong banget, itu lu lagi nyombong banget tuh. Gue juga Hmm, kayak hmm, gitu sebenarnya, tapi gue nggak pernah posting karena gue nggak mau. Tapi dia ngomong ke orang lain, nah itu lu lagi menyombongkan diri sebenarnya, lu lagi ria sebenarnya. Jadi antara ria dan gak ria itu urusan pelaku dan Tuhannya. Jadi hmm. urusan si pelaku dan Tuhannya yang menentukan dia ria atau tidak. Jadi kita tidak ada eh, namanya otoritas untuk memvonis orang lain apakah dia ikhlas atau apakah dia ria. Kita nggak punya otoritas itu. Dan kita Hmm. tidak, ya, yang bisa mengukur bahwa ria ataupun tidak ria itu adalah diri mereka sendiri. Ya. Salah satu apa ininya, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah kalau lagi rame dia semangat gitu. Misalnya nih, dia bagi-bagi, terus posting, like-nya banyak, komennya banyak, yang muji banyak, maka dia semangat. Hmm. Tapi ketika komennya adalah komen buruk, maka dia menjadi tidak semangat. Ya. Hmm, kan banyak juga nih Tat yang maksudnya yang upload ke media sosial dengan tujuan katanya untuk memotivasi gitu kan. Sebenarnya ada nggak sih Tat cara memotivasi selain upload ke media sosial? Karena kan bisa dibilang tadi kategorinya termasuk ria juga. Tapi kan orang ada yang bilang, tapi kan gue pengen motivasi gitu, memotivasi. Terus caranya gimana Tat kalau memotivasi selain dari media sosial? Apakah dari maksudnya mulut ke mulut aja gitu atau kayak gimana sih Tat menurut Ustadz Syam sendiri? Eh, ya satu-satunya cara kalau lagi kayak gini ya media sosial, nggak ada lagi cara yang lain. Mhm, Cara-cara, ya, satu-satunya cara, ya, karena kita mau ketemu gimana caranya ketemu gitu. Kita mau mhm, ngabarinnya gimana? Satu-satunya cara ya dengan diposting di media sosial atau mungkin kalau mau lebih aman ya lewat japri aja gitu kan. Maksudnya orang-orang khusus aja yang dikasih lihat. Kalau kamu mau memotivasi siapa gitu kan. Kamu mau memotivasi siapa? Misalnya kamu memang orang yang berkecukupan, terus mhm, membantu orang lain. Terus kamu mau memotivasi siapa gitu? mhm, Memotivasi orang yang tidak berkecukupan. Ya orang yang tidak berkecukupan mah ngomong, ya, ya wajar lah, lu kan orang kaya gitu. Terus kamu mau memotivasi siapa gitu?
Ya, jadi misalnya mau motivasi itu ya tahu dulu targetnya siapa, terus dia yang paling tahu bagaimana cara memotivasi. Kalau misalnya mau motivasi benar-benar mau motivasi, ya contoh misalnya ada orang yang nggak terlalu eh, high class, nggak terlalu kaya, terus dia menyumbang kepada orang lain, terus dia posting, ini saya bakal setuju banget kan, karena bakal ada orang kaya yang melihatnya, gila, gue lebih lebih kaya daripada dia loh, tapi ternyata dia nyumbangnya lebih banyak dibandingkan gue. Tapi kalau Mm-mm. Anda memang sudah miliarder, Anda memang sudah punya usaha yang tidak tidak terkena dampak corona ini misalnya, terus tidak terkena imbasnya, terus Anda bilang saya mau motivasi orang lain, Anda sedang memotivasi siapa? Sedangkan Anda memang orang yang punya gitu. Oke, Tat. Kayaknya kita harus buka question juga nih sama buka question and answer sama teman-teman kita di rumah. Kayak udah banyak banget nih yang komen. Coba kita, ayo teman-teman yang mau nanya ke Ustadz Syam dibuka nih sekarang. Coba kita lihat dulu. Nih, ada yang nanya dari underscore kakak guru underscore. Ustadz, bolehkah kita menggunakan dua mazhab sekaligus tuh katanya. Coba silakan dijawab, Tat. Mazhab itu kita pakai supaya nanti kalau di hari kiamat kita ada yang namanya hujjah, ada pendapat. Pas ditanya, kok gini cara kamu ini? Kok gini? Jadi kita ada tanggung jawaban di hadapan Allah gitu. Ya Allah, karena saya mengikuti pendapatnya ini, saya mengikuti pendapatnya ini, saya mengikuti pendapatnya ini. Udah nggak apa-apa gitu aja. Yang penting ilmiah. Kalau misalnya menggunakan dua mazhab sekaligus, ya tergantung keadaan. Pada saat keadaan yang mana Anda lebih cocok, ya, pada saat yang mana Anda lebih pas, maka gunakanlah mazhab itu. Jadi kalau ditanyakan, bolehkah saya menggunakan dua mazhab sekaligus? Lebih baik sebenarnya satu mazhab biar gak bingung. Ya. Satu aja tuh ya. Siapa nama akunnya Nah, kakak guru? Udah jelas belum? satu aja belum dikuasai, gimana mau dua? Oke, nih Tat, ada lagi Tat dari namanya Asriyani Indah. Ustadz, berapa ukuran zakat buat fidyah? Terus sama bayar hutang puasa gimana sih Ustadz gitu katanya dari Asriyani Indah. Silakan dijawab Tat. Zakat dan fidyah beda. Hmm. Zakat beda dengan fidyah. Hmm. Jadi, fidyah itu ketika Anda sakit dan tidak memungkinkan lagi bayar puasa. Tidak memungkinkannya itu bagaimana? Tidak memungkinkan misalnya ibu hamil, hamil, Hmm. lahir, lahir menyusui 2 tahun. Tidak sanggup tuh puasa. Udah berapa tuh hutangnya tuh? Tahun depan hamil lagi, menyusui lagi, tahun depan hamil lagi. Kalau dihitung-hitung semua hutang puasanya tidak sanggup dia bayar, tidak mungkin bisa dia bayar karena sekitar berapa hutang puasanya? Sekitar ratusan hutang puasanya. Karena pada saat Ramadan dia hamil, setelah itu dia mau bayar dia dalam keadaan nifas, dia mau bayar dia dalam keadaan menyusui, dia mau bayar baru dia mau bayar hamil muda lagi. Nah, begitu itu baru bayar fidyah. Ya, tapi Hmm. kalau cuma haid atau cuma sakit-sakit, kenapa ndak puasa? Sakit-sakit apa? Panu. Masa gara-gara panu tidak puasa? Baru disuruh bayar, tidak tidak mau juga bayar puasanya. Nah, itu beda Hmm. ceritanya. Jadi kalau yang vidya itu adalah orang yang sakitnya tidak mungkin untuk sembuh lagi. Contoh orang tua, kakek-kakek. Contoh ibu hamil yang hamil terus, ya tidak ada kesempatan untuk membayarnya, ya hamil terus tidak ada kesempatan untuk bayar. Tapi kalau hamil cuma sekali tahun depan sudah tidak hamil lagi, kesempatan bayar puasanya. Nah, vidya itu memberi makan satu orang miskin. Hmm. Jadi kalau satu porsi satu nasi padang lah 30.000, ya anggaplah itu berapa hutang puasanya. Nah, itu dia memberi makan Hmm. orang miskin. Zakat beda lagi. Kalau zakat Hmm. ada hitungannya beda lagi. Ya. Hmm. Oke, Tat, ini ada dari underscore eka.m. Ini pertanyaan agak lucu nih, Tat. Pak Ustadz boleh nggak pakai siwak di saat lagi puasa? Tuh, katanya. Boleh Pakai lah. siwak nggak Pakai boleh, Bu siwak, untuk gigi boleh.
Yang salah itu kalau kau gosok gigi baru kau telan odolnya, atau pada saat kau pakai siwak baru, karena siwak itu ada rasanya soalnya. Siwak Hmm. itu ada minnya, maka itu yang dibuang keluar. Ya, jangan sampai masuk ke dalam. Nggak apa-apa. Hmm. Oke, ini ada Yang lagi penting, yang nanya. yang penting jangan digigit siwaknya, jangan dimakan. Jangan ditelan ya, Tat. Yang penting ya, siwaknya. Jangan ditelan. Ada lagi nih, Tat. Dari Syadilah Nadia. Ustadz, waktu yang tepat untuk sholat Lailatul Qadar itu jam berapa? Nah, nih, bagus pertanyaan nih. Silakan Enggak dijawab, ada. Tat. Saya belum pelajari itu tentang salat Lailatul Qadar. Oh, Yang saya tahu, belum. yang saya tahu yang ada itu cuma salat witir, salat tahajud, dan salat tarawih. Salat Lailatul Qadar kurang kuat dalilnya soalnya. Ya, Jadi belum ada dalil yang kuat ya, Tat? Masih, istilahnya masih kayak opini-opini aja ya, Tat? Berarti kayak gitu. ya. Dan tidak ada juga sejarahnya tentang Rasulullah salat Lailatul Qadar. Saya nggak tahu itu dari mana. Hmm, oke, tuh. Oke, Mbak Syadilah Nadia sudah dijawab sama Ustadz Syam kalau belum ada dalil yang kuat Begini, katanya. begini saya kasih tahu. Hmm, Bagusnya Muslim, bagusnya Islam itu tidak pernah membebani kita kalau tidak ada perintahnya. Jadi jangan menyusahkan diri. Malam Lailatul Qadar itu kita cuma disuruh untuk memperbaiki ibadah. Tidak usah ditambah-tambah lagi ibadahnya. Salat Lailatul Qadar lah, salat hajat lah, salat inilah. Terlalu banyak, pusing. Lebih baik kau salat Isya, baru di setiap salat wajib saja itu cukup sebenarnya. Sholat hmm, Isya, lalu dalam sujudmu kau resapi betul-betul itu subhana. Apa itu subhana? hmm, Apa itu sami Allahu liman hamidah? Apa itu artinya subhana rabbiyal a'la? Jangan terlalu banyak sholat kau kerjakan, satu pun tidak ada kau mengerti. Apa itu sholat? Sholatnya terlalu banyak. Lebih baik satu sholat, tapi kau seakan-akan itu sholat terakhirmu. Kau sujud, hmm, lalu kau maknanya itu subhana. Subhana itu artinya adalah maha suci Allah. Maha suci apa? Maha suci atas setiap rencananya. Maha suci karena Allah yang lebih tahu. Mungkin saya pernah prasangka buruk sama Tuhan atas rencana Tuhan. Tuhan, hmm, mungkin saya pernah prasangka buruk kau tidak sayang sama saya. Tapi kau subhana, kau tetap maha suci karena itu prasangkaku saja gitu. Itu saja, hmm, di mana saja sholat itu udah indah banget. Gak usah tambah-tambah lagi. Sholat hajat lah, sholat Lailatul Qadar lah, sholat sunnah inilah, sholat. Yang kuat dalilnya itu cuma sholat tahajud dan sholat witir. Bahkan saya kasih tahu, di masa Rasulullah, di masa Aisyah, Aisyah itu pernah mencari orang-orang yang rutin sholat duha. Dicari orang-orang yang rutin sholat duha. Untuk apa? Langsung dia katakan, jangan kau rutinkan sholat duha. Kalau kau sholat duha tiap hari, maka saya akan larang kau sholat duha. Kenapa? Karena takut yang sunnah menjadi wajib. Ya, kalau sunnah oh, tetap sunnah. Ya. Dan jangan menjadi hamba Ramadan. Siapa itu hmm, hamba Ramadan? Yang beribadah di bulan Ramadan saja. Dia hmm, karena dia cari ini, dia cari Lailatul Qadar. Bagaimana cara carinya Lailatul Qadar? Pokoknya dia cari di malam ganjil, tapi di malam genap dia tidak ibadah. hmm, Kata Nabi begini, iltamisuha, carilah di malam-malam ganjil di akhir-akhir Ramadan. Carilah hmm. Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di akhir-akhir Ramadan dan bersungguh-sungguhlah, ya. Kalau ada kalimat bersungguh-sungguhlah, berarti bisa jadi Lailatul Qadar itu malam pertama. Karena ada orang mengatakan, kata Nabi, bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Kalau disuruh bersungguh-sungguh, berarti ada kemungkinan juga tidak menutup kemungkinan itu ada di malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Cuma disuruh sungguh-sungguhnya di malam 10 terakhir. Orang mau balapan. Orang tuh startnya dari malam pertama gitu pemanasannya. Dia malam 21 baru serius, ya ketinggalan jauh. Iya, benar-benar. Udah ketinggalan banget. Jauh. Hmm. Jadi Oke. enggak ada, saya sendiri enggak ada itu salat Lailatul Qadar, kecuali yang Hmm. dikatakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Nah, semua malam-malam Ramadan anggap aja itu malam Lailatul Qadar supaya bagus ibadah. Hmm.
Oke, Tat, kita balik kayak gini ke topik kita itu bersedekah. Nih, Tat, kalau misalnya nih, kalau bersedekah, namun mengharapkan istilahnya sesuatu dari Allah, itu termasuk tetap dapat mendapatkan pahala nggak sih? Kita sedekah nih, terus istilahnya sedekah, tapi misalnya sedekah ke anak yatim, terus berharap kayak, aduh semoga apa yang pengen gue capai, apa yang pengen gue inginkan tuh dikabulkan dan tercapai. Terus itu kalau kayak gitu tuh masih mendapatkan pahala nggak sih dari Allah, Tat, gitu? Karena kan banyak tuh yang kayak gitu, yang kayak gue mau amal lah biar ini gue lancar atau segala macem gitu. Tuh gimana, Tat, tanggapannya? Yang pertama boleh, boleh saja, Mm-mm. boleh. Seperti itu boleh. Yang Ya. kedua eh, boleh, tapi akan banyak kecewanya. Gimana? Banyak kecewa karena dia berbuat sesuatu untuk dunia, padahal terlalu murah dunia dibandingkan sedekah yang kau lakukan. Terlalu murah dunia. Banyak orang terlalu mengejar dunia. Syam nih umur 27 tahun, kayaknya terlalu tua untuk membahas ini. Tapi Syam mau mau mulai menyadarkan diri bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Mm. Apa yang kita kejar di dunia ini sebenarnya? Kita berbuat baik hanya untuk dunia itu apa terlalu murah. Saya pengen Mm. sedekah supaya kerjaan saya lancar. Kerjaan Anda lancar itu sudah ditakdirkan Tuhan. Mau lancar mau tidak lancar itu sudah ditakdirkan Tuhan. Sedekah Mm. yang Anda lakukan itu menolong diri Anda di hari kiamat nanti. Terlalu murah kalau sedekah kita hanya digantikan dengan hal-hal duniawi. Jadi kasih Mm. saja, ya Allah, saya berharap kepadamu, ya Allah, terima amal ibadahku ini. Saya tidak tahu yang mana ibadahku kau terima. Siapa tahu ini yang kau terima, ya Allah. Udah selesai. Kalau Anda mengharapkan balasan dunia, maka Anda akan kecewa. Berapa banyak orang mengatakan begini, kenapa ya Tat ya, usaha saya kok jadi bangkrut ya. Padahal kalau sedekah mah saya nggak pernah lupa Tat. Kalau zakat mah saya nggak pernah lupa. Saya sholat tiap hari. Tapi gini, Iya, bener. oh berarti Anda sholatnya hanya untuk dunia. Berarti Anda sedekahnya untuk dilancarkan rezekinya. Berarti Anda memang boleh, boleh, memang boleh. Tapi Anda akan kecewa. Kecewanya apa? Kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah ibadah. Padahal gini, eh, ada perkataan begini, ya Allah, kenapa kau kasih saya rezeki, padahal kau tidak butuh sama saya? Coba, kalau orang ngasih orang sesuatu, itu pasti karena dia apa kita butuh sama dia. Allah ngasih kita sesuatu, itu Allah tidak butuh sama kita. Jadi kalau misalnya bersedekah, ya semangat semangat karena itu menyelamatkan diri kita di hari akhir. Banyak orang bilang, kenapa ya tetangga saya itu rekan bisnis saya nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi lancar rezekinya. Iya, bener. Saya ini sedekah, sholat, puasa, tapi tidak lancar rezeki saya. Oh, ada yang salah sama puasa Anda. Yang salah sama puasa Anda. Anda terlalu membandingkan nilai pahala puasa, nilai pahala zakat, nilai pahala sedekah Anda dengan dunia. Padahal dunia itu sangat murah di mata Allah. Allah sekali saja. Allah kalau pengen kita jadi orang kaya langsung. Allah kalau pengen kita jadi orang sukses langsung. Gak usah tunggu Anda bersedekah. Gak usah tunggu Anda berzakat. Kalau Allah pengen Anda kaya, sukses, langsung Allah kasih. Mm. Mintalah. Ya. Cuman kalau dikatakan boleh atau tidak, ya boleh. Ya, itu namanya wasilah. Berwasilah, ya Allah, kalau memang sedekahku ini kau terima, maka lancarkan usahaku supaya saya bisa bersedekah lagi. Ya Allah, kalau memang kau takdirkan rezeki saya lancar, mudah-mudahan saya bisa ajak umroh keluarga. Kan seperti itu. Nah, itu tidak Mm. apa-apa. Mantep Siapa banget, tadi Tat. namanya? Daris. Daris, aku izin ya. Aku ada jadwal live lagi. Nggak apa-apa kan? Oh iya, udah nggak apa-apa, Tat. Ini juga udah mantep banget. Makasih banget. Oke. Thank Padat you, banget ya, Tat. teman- Padat banget kayaknya teman-teman. nih. Kenapa? Padat banget kayaknya waktunya. Enggak. Jam sore itu, jam jam live Ya. Instagram nih. Berarti setiap hari di rumah udah banyak live-live Instagram sama yang lainnya ya berarti ya? Biasanya gitu. Itu udah pada komen tuh abis ini ke Wirda. Jadi Wirda Mansur mau live habis ini. Siap. Oh, oke oke Tat. Makasih banyak ya Tat waktunya. Makasih banyak tuh ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin. Ya. Sehat Tat, sehat Gimana terus. Daris? Kenapa? Daris, kamu Ya? lebih cantik pakai hijab. Ah, kenapa? Emang Ustadz tahu saya nggak pakai hijab sebelumnya? Karena ada yang komen tadi. Saya nggak lihat. Saya malah nggak Ada lihat yang Tat. komen, Daris pakai hijab katanya. Itu netizen bang. Ben aja Tat, itu netizen. Siap, siap.
siap, siap. Thank you. Kasih terus ya. Sukses. Sama-sama. Ya. Ya. Taruh ini. Di itu coba tat di exit. Nah, udah. Nah, teman-teman tadi baru aja selesai bahas ikhlas dalam bersedekah bersama Ustadz Syam. Benar-benar itu tadi penjelasannya sangat jelas dan berguna banget karena tadi bisa dibilang pembahasannya cukup panjang. Dan kan ini juga bisa dibilang kan saat ini di bulan suci Ramadan ini kan perlu banget kita bersedekah. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan sekarang udah pukul setengah 5, 16.30, waktunya saya pamit undur diri. Jangan lupa tonton terus nih ya, bahas bareng Ustadz di hari selanjutnya. Karena nanti selain itu juga bakal banyak lagi nih live-live Instagram yang lainnya bersama artis dan pastinya bakal seru-seru banget. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman sudah join ke live kita sore hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan bagi kalian yang di rumah tetap di rumah ya, benar-benar di rumah, stay health karena pandemi saat ini semakin marak nih, semakin banyak, sudah sekitar 18.000 lebih. Jadi kalian sebaiknya di rumah, kita putus tali virus corona ini di Indonesia. So, dadah. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.